Oke. Ada yang sudah online? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya pagi ini. Halo teman-teman, selamat pagi setengah siang ya. Jumpa lagi dengan jumpa perdana dengan kami di event parade SDGs Ibu Pembaharu dari Ibu Profesional yang saat ini sedang mengadakan event Riung SDGs 8. Kebetulan kami adalah Riung SDGs 8 di kelompok 9, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak dengan mengupayakan atau memberdayakan UMKM. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Sandeli Jiut atau Mbak Lydia, Mbak Rita, terima kasih. Ntar lagi kita gabung ya. Oke. Perkenalkan, saya Neni Safrianti dari tim Mantu Manis dari ekosistem Ibu Pembaharu, Ibu Profesional Sidomojo. Saya kebetulan Ibu Profesional Sidomojo atau Sidoarjo Mojokerto ya. Saya dari regional itu. Kebetulan saya diamanai sebagai moderator siang ini. Maaf ya jika banyak pada kata-kata yang tidak ini. Kami sedang belajar, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Riung SDGs ini merupakan hasil riung antara beberapa tim dari program inovasi Ibu Profesional, yaitu dari ekosistem Ibu Pembaharu, di mana terdiri dari beberapa komunitas atau beberapa tim, yaitu antara lain komunitas saya sendiri atau tim kami, tim saya yaitu Mantu Manis, dengan fokus gerakan di manajemen waktu Mama Bisnis. Kemudian tim komunitas coding corner dengan fokus peningkatan skill programmer bagi mahasiswa teknologi informasi. Kemudian tim komunitas Sandelicious dengan fokus gerakan pemberdayaan dan penguatan generasi sandwich. Kemudian satu lagi tim kami yaitu tim Manakana ID di manajer yang fokus di manajer keuangan keluarga. Manajer keluarga yang fokus pada literasi finansial keluarga dan kesehatan finansial keluarga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, agar tidak memperpanjang waktu ya, karena kita waktunya hanya 1 jam. Dan kebetulan kita berada di live langsung di streaming Ibu Pembaharu. Maka langsung aja ya kita ajak, hari ini kita kan kebetulan bertepatan dengan bulan Agustus ya, dimana kita merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Kami pun ingin menghadirkan sebuah tema yang terkait dengan merdeka finansial untuk para ibu hebat di luar sana yang membutuhkan ilmu, terutama para ibu pengusaha. Merdeka finansial dengan memberdayakan UMKM, ini hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang bersama Mbak Rita Haidara, yaitu sebagai pendamping UMKM dan digital marketing. Seperti itu ya. Saya akan membacakan sekilas CV beliau, CV-nya Mbak Rita, karena beliau adalah salah satu pendamping UMKM dengan lisensi BSNP serta digital marketing dan owner online shop Galeri Sakina dengan total agen dan reseller 300 orang. Wah, keren sekali. Selain itu, Mbak Rita juga menjadi narasumber di beberapa training kelas-kelas medsos, sosmed, dan kelas-kelas UMKM, serta sering sekali menjadi MC di beberapa acara ya. Mbak Rita ini mempunyai keterampilan sebagai public speaking, kemudian cover selling, editing foto dan video, pemasaran digital, dan writer. Beliau berpendidikan di STUM Urip Sumoharjo Surabaya dengan gelar sarjana akuntansi tahun 2006.
mempunyai lisensi training cover selling tahun 2022, kemudian sertifikat BNSP kewirausahaan tahun 2022 juga, mempunyai sertifikat BNSP digital marketing dan sosmed marketing tahun 2022, sertifikat BNSP pendamping UMKM tahun 2022, dan bisnis coach tahun 2020. Wah, keren sekali. Jadi Mbak Rita ini juga punya banyak pengalaman, teman-teman. Jadi dulu pernah kerja di beberapa perusahaan, kemudian di supervisor recruitment logistik juga pernah. Kemudian yang paling sering beliau menjadi MC, dan kemudian juga pernah menjadi mentor komunitas teman belajar, menjadi pemateri pada workshop Jempolpreneur, menjadi narasumber di RRI Surabaya. Wah, keren. Kemudian master mentor on Ina Makmur, kemudian pemateri workshop public speaking untuk UMKM. Wah, keren sekali Mbak Rita nih ya. Oke, itu sebagian dari profil atau kurikulum vitae-nya Mbak Rita ya. Oke, langsung saja ya, saya ajak Mbak Rita untuk hadir di sini. Mbak Rita, mana nih Mbak Rita? Saya ajak Mbak Rita gabung ya. Bentar, mana nih Mbak Rita? Nah, ini Mbak Rita. Yuk Mbak Rita. Oke. Nah, ini sebentar lagi Mbak Rita akan gabung dengan kita. Kita akan mendapatkan banyak ilmu ya dari Mbak Rita tentang UMKM. Silakan Mbak Rita. Bisa ya Mbak Rita? Mbak Rita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya masuk, Mbak Nen? Masuk Mbak. Masuk ya? Tapi gambar Mbak Rita nggak masuk. Kenapa ya? Oh, gambar saya nggak Mbak masuk. Rita ya. Iya. Kamera saya Mbak Rita. Kameranya sudah mungkin on. Mbak. Sudah on on padahal kamera. ya. Suara udah masuk. Mbak Lydia, itu Mbak Rita kelihatan nggak wajahnya? Di saya malah Mbak Neni nggak kelihatan wajahnya. Oh iya dah. Sinyal Iya. kita Oh, nggak bagus sih kayaknya. Mbak Priyanti bilang sedang perjalanan. Iya, saya lagi di jalan, Mbak, kebetulan. Tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap on ya. Baik. Yang penting Mbak Neni dengar suara saya ya. Oke, ya nggak apa-apa Mbak. Cuman Ya, wajah oke. saya juga nggak kelihatan nih ceritanya nih. Mbak Iya, Lydia di gimana? di Mbak Apri kelihatan katanya wajah saya. Berarti kayaknya nih. Oh, Sinyal saya berarti ya? sepertinya mungkin sinyal ya, sinyal entah sinyal saya atau sinyal Mbak Neni, tapi nggak apa-apa deh. Oke. Yang penting teman-teman melihat wajah saya ya. Iya, boleh nggak apa-apa Mbak. Yang penting itu. Oke, langsung Siap. aja Mbak Rita. Yuk kita ini dulu, sapa-sapa ke teman-teman kita. Halo teman-teman. Ini Mbak Rita sudah hadir. Gimana kabarnya Mbak Rita? Ini ya, kita perdana ya ketemu di online ini ya, karena biasanya kan kita ketemunya offline. Jadi kita sekali-sekali ketemu online. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Mbak Rita juga, sehat. Mbak Rita nggak kelihatan suara, nggak kelihatan saya juga ya? Jadi saya nggak kelihatan nih gambarnya Mbak Neni, cuma suaranya kedengaran sih. Oh ya Tapi udah it's deh, okay. kita ceritanya ini buta-butaan nih ceritanya nih ya. Pokoknya kita Ya. ngobrol aja deh, nggak apa-apa deh. Teman-teman tapi bisa ngeliat Mbak Rita sama ngeliat saya kan? Mbak Rani, gimana Mbak Rani? Bisa ya ngeliat ya? Bisa Mbak sih Lydia? kayaknya ini Mbak Apri bilang kalau di aku dua-duanya bisa kelihatan. Oh gitu, Oke. boleh deh. Oke deh, kalau gitu berarti mungkin sinyal kita ya. Ternyata kelihatan cantik. Terima kasih Mbak Lydia. Oke deh. Baik kalau gitu langsung aja Mbak Rita. Bagaimana kabarnya Mbak? Lagi sibuk apa nih saat ini? Alhamdulillah masih sibuk wirawiri ya. Kalau ditanya kegiatannya, yang pertama masih tetap kalau pendampingan UMKM tetap Mbak. Kemudian saat ini sih sedang ada beberapa proyek dengan Balai Diklat Industri. Kemudian kebetulan saya baru jadi trainer Digital Entrepreneur Academy itu miliknya Kominfo. Jadi Wah, masih keliling keren aja, ya. masih pelatihan-pelatihan digital. Terus kemudian
Eh, kebetulan juga ini sih praktisi mengajar di beberapa kampus dan juga sekolah-sekolah SMK. Mungkin itu sih saat ini Mbak. Jadi lebih banyak kelilingnya ya kayaknya. Keliling luar kotaan terus ini ceritanya ya Mbak ya. Duh, sehat-sehat terus ya Mbak Rita. Amin, amin. Terima kasih. Mbak, ini sejak kapan ya Mbak Rita mendampingi UMKM? Kayaknya udah lama Kalau banget ya Mbak ya, sejak kita ketemuan dulu itu ada udah jadi pendamping ya rasanya ya Mbak Rita ya. kalau pendampingan sih sebenarnya mulai 2018 2019 ya Mbak ya. Karena saya masuk di salah satu komunitas UKM. Cuman kalau secara legalitas certified memang saya baru di 2022. Karena memang dulu konsepnya lebih kepada pendampingan itu sharing ilmu aja sih ya, nggak yang kepingin dilegalin gitu, enggak. Hmm. Ternyata seiring berjalan waktu beberapa komunitas, beberapa dinas minta legalitasnya mana kayak gitu, ya udah akhirnya mau nggak mau nih Mbak, akhirnya ngambil legalitasnya. Tapi kalau pendampingannya sebenarnya dari mulai 2018 itu saya masuk di salah satu komunitas UKM besar di Indonesia, di OKOC, di bawah foundernya Pak Sandiaga Uno dan juga Prof Indra Uno. Itu kalau saya Mbak. Waduh, Sandiaga Uno, keren sekali. Oh, itu jadi semacam komunitas untuk certified gitu ya Mbak, untuk membuat sertifikat BNSP itu tak Mbak, yang Enggak OCOC. sih. Kalau OVOC itu lebih ke kegiatan sosial kemasyarakatan, memang ke pendampingan UMKM sih Mbak. Tapi kalau certified BNSP itu memang itu milik dari pemerintah ya, yang dimana di situ kalau teman-teman punya salah satu keahlian khusus itu bisa mengambil certified sesuai dengan kapasitas keahliannya gitu. Oke, oke. Eh, Silakan Mbak, coba saya dikasih gambaran pendampingan UMKM itu yang harus bagaimana? Oke, kalau konsepnya di yang pernah saya jalankan ya di komunitas OKOC Ina Makmur itu, jadi ada tiga tipe kriteria UMKM. Yang pemula, kemudian UMKM yang posisinya sudah berjalan dan yang akan naik kelas. Nah, itu penanganannya beda, Mbak. Jadi kalau UMKM pemula itu kita lebih kepada pendampingan bagaimana mereka memulai proses bisnisnya, bagaimana mereka memulai proses usahanya sampai kemudian itu bisa settle. Nah, kalau yang tipe yang kedua, kita anggapnya medium ya, yang sudah berjalan, itu bagaimana mereka untuk setidaknya saat ini yang sudah dijalankan itu bisa stabil. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk UMKM level naik kelas, kalau itu kita lebih kepada pendampingan supaya mereka bisa ekspor. Jadi, alhamdulillah tahun 2022 2023 kemarin itu sudah ada sekitar 150 UMKM di bawah binaan OKOC itu yang kita berangkatkan untuk ekspor ke Turki, Australia, dan juga satunya saya lupa, Swiss apa ya, pokoknya jadi ada 3 negara. Jadi itu kita melakukan pendampingannya mulai dari bagaimana perizinannya mereka supaya bisa ekspor, kemudian produknya supaya dianggap itu memang layak untuk diekspor, kemudian terakhir adalah bagaimana perlakuan hubungan komunikasi ya antara si UMKM ini dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Itu Mbak, kalau yang sudah pernah saya jalankan selama ini. Wah, keren sekali. Wah, gitu ya Mbak. Jadi apa kalau misalnya produk kita mau dikirim ke luar negeri itu memang harus ada kayak semacam standarisasi atau apa gitu ya Mbak ya agar bisa diterima di sana gitu ya Mbak Rida gitu ya. Betul, karena standar luar negeri kan tinggi ya. Salah satunya yang paling utama itu adalah expired date atau masa berlaku. Kalau mungkin di Indonesia masa berlaku produk itu 6 bulan, it's okay ya. Tapi ketika kita masuk ke pasar internasional itu harus minimal 8 sampai 10 bulan. Nah, treatment ini yang sering kali kadang UMKM tidak bisa menjalankan karena mereka menganggapnya yang penting di Indonesia 6 bulan udah bisa diterima kayak gitu kan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perizinan yang lumayan, kalau UMKM ngomongnya ribet ya Mbak gitu. Sebenarnya nggak ribet, hanya karena seringkali UMKM tuh malas berproses ya Mbak ya, malas Oh iya berproses. iya Jadi iya. jadi akhirnya cuman apa ya, kalau orang Jawa bilang rimo ing pandum ya. Nah itu padahal sebenarnya Nggak mau kalau susah ya, mereka, nggak mau susah ya Mbak ya. iya, kalau maksudnya nggak mau ribet. Padahal kalau mereka mau ngejalanin proses itu, Hmm. produk ini tuh bisa diterima di luar negeri kan sama dengan membantu devisa negara ya secara nggak langsung gitu loh Betul Mbak. betul betul. Heeh. Nah, itu jadi proses untuk SNI, HACCP, kemudian Mm-mm. dokumen-dokumen lain yang harus mereka
punya, itu yang seringkali teman-teman UMKM itu malas untuk berprosesnya. Padahal buat Hmm, teman-teman yang di Surabaya itu ada salah satu fasilitas yang namanya export center, itu bisa ngebantu banget di teman-teman gitu. Cuman mereka males hmm, males apa ya, males ngurusin dokumen yang ribet gitu loh hmm, Mbak. gitu ya. Jadi memang harus ada persyaratan soalnya Mbak ya. Jadi itu mungkin yang dibikin bagi peserta pengusaha UMKM itu untuk melaju gitu ya Mbak ya. Yes, betul. Dan yang pasti konsisten ya Mbak. Kadang Mm-mm. UMKM tuh kalau produknya udah bagus, udah Mm-mm. dikenal di sana sini, Mm-mm. kemudian apa namanya, giliran ada misalnya salah satu vendor atau mungkin salah satu instansi, bisa dong dibantu untuk nanti bikin goodie bag sekian ratus ribu misalnya. Nah, itu seringnya UMKM itu jawabannya adalah saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Padahal kalau mereka mau kolaborasi, ya itu sebenarnya malah lebih bagus. Tapi seringkali UMKM itu, dan sewu kalau orang Jawa bilang sakar PDW dan gak kepingin disentuh yang lainnya. Nah itu loh kadang Gitu kayak ya. gitu. Oh, alah ya ampun. Wah, ini sudah ada yang tertarik nih kayaknya nih Mbak. Ada Mbak Lydia nih, Mbak Lydia lagi kepingin tahu nih tantang di pertanyaannya Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Lydia. Tantangan di setiap level UMKM itu apa saja ya Mbak biasanya? Maju mundur semangat dalam menjalankan UMKM kah atau gimana? Nah, itu Oke, Mbak Lydia gimana Mbak Lydia? siap Mbak Lydia, saya jawab. Tantangan setiap level UMKM itu yang pasti berbeda ya Mbak. Yang pertama dan utama yang saya bilang tadi, konsistensi. Seringkali Hmm. juga UMKM produknya sudah bagus, tapi nanti ketika sudah mulai mulai jalan, mulai oke, mulai bagus, menurunkan kualitas produk gitu. Oh gitu ya Mbak. Ya, dengan alasan takut bersaing. Padahal sebenarnya justru dengan produk dengan kualitas yang bagus itu pasti akan mempengaruhi harga ya. Tapi Betul. karena ketakutan mereka bersaing, anggap aja gini, produk yang sama tapi kenapa yang punya dia lebih murah, punya saya mahal. Nanti kalau saya lebih mahal, pasti nanti produk saya nggak akan bisa diterima dong di masyarakat, salah gitu loh. Ya, Justru ya, kita harus ya. nunjukin nih kenapa produk saya mahal. Oh, karena memang produk saya kualitasnya bagus gitu. Nah, itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua dari UMKM itu adalah apa? Mereka tidak tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Oh iya, itu. Jadi dapat berapa ya udah masuk aja ke kantong pribadi. Nanti nggak dipikir lagi besok besok keberlangsungan usaha saya kayak gimana gitu. Biasanya begitu Mbak. Ya, Terus ya, jadi ya, ya. pencatatan pencatatan administratifnya juga nggak ada gitu. Hmm. Jadi kurang memanajemen ya Mbak ya. Betul. Manajemen semuanya sih, manajemen waktu iya, manajemen manajemen apa namanya, keuangan iya, kemudian manajemen usahanya sendiri iya gitu. Hmm. Gitu. Oke. Terus Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Siva ya. Bagaimana caranya UMKM tetap survive dalam menentukan harga di tengah kenaikan harga modal saat ini? Nah, tuh gimana tuh Mbak? Oke, kalau itu bisa, kalau itu kembali lagi ketika kita penentuan harga atau HPP. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah diajarin bagaimana menghitung HPP ya. Nah, perhitungan apa namanya, perhitungan HPP itu dari awal harus sudah ditentukan nih, sudah harus ada spare margin atau harus sudah ada perhitungan bahwa nanti suatu saat harga itu akan naik. Jadi kalau misalkan katakan sekarang cabai mahal, harga kita ambil harga tertingginya ya. Kita ambil harga tertingginya, kemudian jangan lupa ada tambahan spare spare untuk supaya harga itu kalau ada fluktuatifnya. Jadi minimal ambil sekitar 20 sampai 25%. Jadi penghitungan harga di awal harus tahu. Jadi ketika nanti ada perubahan harga yang sewaktu-waktu memang itu mempengaruhi, kita tidak akan terlalu berpengaruh karena kita sudah ada spare harganya gitu. Betul, Itu betul, betul. Mbak. Ya, oke, sip. Ini berarti gini semangat tuh Mbak Apri bilang katanya semangatnya jadi nambah nih Mbak, selain semangat menjalankan bisnis juga semangat dalam mendisiplinkan administrasi ya Mbak. Iya betul ya Mbak. Kemudian Oke, ya iya, alhamdulillah mm, harus mm. itu. Masih belum berani nih rata-rata mungkin karena ada bagi hasil kan Mbak biasanya kayak gitu kalau kolaborasi gitu Mbak. Uh,
Tergantung ya Mbak, tergantung ya. Mbak Liv ya. Kan kita saldonya cuma 5.000. Nah, yang 5.000 ini kita bisa kerjasama dengan orang lain, tapi tentu saja dengan harga yang istilahnya gitu fluktuatif, ambil HPP-nya aja dengan catatan apa tidak sampai merugi gitu Mbak. Jadi bagi hasil tuh jangan takut ya, karena istilahnya kita berbagi rezeki pasti nanti rezekinya ada lagi gitu. Gitu ya Mbak. Iya betul betul. Itu konsep Iya, iya. kolaborasi yang dijalankan sama teman-teman UMKM di tempat saya. Hmm, iya betul betul. Terus itu tadi kata Mbak Sanlis, terkadang uang usaha kepake pribadi. Iya betul ya Mbak ya. Itu yang kadang-kadang kita belum bisa memanage-nya ya. Manajemen keuangan dan pencatatan itu penting. Betul, penting, penting, betul, penting banget. Iya, harus itu Mbak. Heeh. Nah, bahan baku harga jual betul betul. Jadi suka khawatir nggak laku tuh katanya Mbak siapa? Mbak Apri. Nggak usah Ya memang berpikir begitu kadang-kadang sih. harus menyemangatin diri ya Mbak. Iya, nggak bisa berpikir seperti itu sih kita, karena memang kondisinya saat ini harga fluktuatif ya. Apalagi untuk harga bahan-bahan pokok yang utama itu memang harganya fluktuatif banget. Kalau kita mikirnya harga bahan bakunya, harga bahan baku sama harga jual jadi mahal, kembali lagi Mbak Apri harus punya value produknya apa gitu loh. Mbak Apri value produknya daripada yang lain itu yang lebih unggul apa gitu. Itu yang ditonjolkan, karena kalau saya berprinsipnya eh, berprinsipnya saya begini Mbak, semua produk itu sudah ada jodohnya masing-masing. Jadi jangan takut untuk bersaing dengan orang lain kalau memang value produk kita lebih tinggi, value produk kita lebih bagus dari produk yang lainnya. Insya Allah kalau memang kita konsisten, kita nggak sampai seperti saya bilang tadi tidak menurunkan kualitas, kemudian tidak merubah bahan, tetap itu. Meskipun harganya Mbak April lebih tinggi dari harga produk teman yang lain, itu pasti sudah akan punya pangsa pasarnya sendiri. Gitu Betul, Mbak April. betul, betul, betul Mbak. Kemudian Mbak, ada nggak skill penting yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha kecil Mbak? Biasanya kan kadang orang-orang suka ini ya ketakutan duluan gitu ya Mbak ya. Gimana tuh Ya, Mbak Rit? kalau mau menjalankan mau mulai usaha yang poin utama pertama itu apa sih? Kita niat ya. Kita niat gitu. Kenapa saya bilang niat? Meskipun orang punya modal gede, tapi nggak niat punya usaha, nggak akan bisa jalan, Mbak. Betul, betul, Terus punya keahlian apapun, punya keahlian banyak, punya keahlian apapun, tapi nggak niat untuk usaha ya nggak jalan. Contoh simpelnya gini, saya misalkan bisa bikin kue A, tapi saya nggak pengen itu saya jadikan usaha, cuma saya buat konsumsi sendiri, ya nggak akan jalan kan usahanya. Tapi kalau saya misalkan punya niat, walaupun saya nggak punya produk, saya ini nggak punya produk loh ya, jadi produk yang saya jual dengan berapa ratus orang reseller itu semua produk orang lain, tapi kan saya niat jual, akhirnya saya bantu orang lain untuk jualan. Nah itu yang penting Mbak, pertama niatnya dulu dimantepin gitu. Oh gitu, betul, betul, betul juga Mbak. Kemudian Mbak, ada nggak Mbak hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan para pengusaha untuk awal prosesnya itu gimana? Misalnya Untuk harus ngapain dulu, nah seperti itu Mbak Rit. Oke, kalau untuk awal berproses ya setelah memang kita punya niat, sebenarnya kalau kita ngomongin modal itu nggak 100% utama. Kenapa? Kalau memang kita tidak punya modal di awal, oke, kita bisa siasatin mungkin tadi seperti yang tadi dicontohkan, kita bisa siasatin dengan kolaborasi, kita bisa siasatin dengan bagaimana ngebantu orang dulu untuk jualin produknya sampai kemudian kita punya modalnya. Nanti selanjutnya baru kalau misalkan kita mau punya produk sendiri itu baru kita pikirkan mau seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah diniatin mau punya bisnis, ya belajar. Jangan lupa untuk selalu upgrade diri. Karena apa? Seorang pebisnis, seorang yang ingin menjalani diri,
kita nggak punya ilmu, kita akan kalah bersaing dengan yang lain. Terus jangan pernah malu untuk bagaimana kita mempromosikan produk. Juga harus punya kemampuan lain seperti literasi finansial harus punya. Terus kemudian juga bagaimana untuk me, apa ya, kalau punya tim misalnya ya, nah itu kita mungkin bisa dengan cara ngebina tim. Jadi kayak saya itu, saya juga selalu upgrade ilmu untuk bagaimana membina tim, karena saya nggak akan mungkin bisa ngebina tim saya kalau saya nggak punya ilmu gitu Mbak Nen. Terus kemudian yang Betul. selanjutnya, strategi pemasaran itu penting, tinggal dipikirin kita mau pemasarannya online atau offline. Kalau memang mau seperti saya full di online, saya nggak pakai offline sama sekali. Nah itu juga harus belajar. Gitu Mbak Neni. Mm-mm. Ya, sip, sip, betul, betul, betul. Jadi memang kita juga tetap harus memodali ya, istilahnya diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu ya Mbak Rit ya. Kalau nggak gitu nanti kita juga nggak bisa memanage waktu, memanage keuangan, memanage sumber daya manusianya juga kayak gitu ya Mbak Rit ya. Kurang lebih begitu. Halo Mbak Rit, terputus. Halo Mbak Rita, sepertinya terputus ya. Teman-teman masih bisa melihat Mbak Rita nggak ya? Oh masih ya. Oh nyambung lagi nih Mbak Rita. Ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak First Teacher ID. Eh ya ya terima kasih, tajuknya menarik ya, Merdeka Finansial bersama UMKM. Sebetulnya adakah Mbak strategi untuk mencapai merdeka finansial ini? Silakan Mbak Rit. Saya nggak dengar suara nih, nggak dengar suara Mbak Rita. Mbak Rita dengar suara saya masih putus-putus suaranya Mbak Rita. Suaranya terputus Mbak Rit. Halo. Iya, putus-putus suara Mbak Rita ya. Betul. Kalau suara saya masih masih terdengar Mbak Fir. Mbak Rita suaranya terputus. Layarnya Mbak Rita ya. Mbak Rita yang belum kelihatan ya Mbak Fir. Terputus nih suara Mbak Rita nih. Mbak Rita terputus ya. Wah, sayang sekali Mbak Rita terputus suaranya nih. Mbak Lydia, kedengaran nggak ya suaranya Mbak? Mbak Fis, Mbak First Teacher-nya kelihatan Mbak Rita juga nggak? Oh, kepentar. Coba saya panggil lagi ya Mbak Ritanya. Mana nih Mbak Rita? Iya, Mbak Rita belum masuk lagi sebentar. Saya panggil Mbak Rita dulu ya. Mbak Rita hilang dari peredaran.
Waduh, Mbak Rita kehilangan saya. Kok nggak bisa masuk dia, Mbak Rita ya? Nah nih, nah nih, kita ketemu Mbak Rita lagi. Mbak Rit, Nah, nih Mbak Rita, akhirnya, akhirnya terputus ya Mbak. Iya, putus kayaknya. Suaranya masih, suaranya masih. Udah, Oh, udah dengar suaranya. ya. Oke, saya lanjutin ya. Ya, Tadi terkait dengan silakan Mbak. merdeka finansial ya, merdeka finansial. Kalau kita ngomongin merdeka finansial, itu balik lagi ke yang tadi saya sampaikan di awal, di literasi finansial. Itu harus teman-teman kalau memang punya usaha, pisahin yang namanya uang bisnis dengan uang pribadi. Kenapa? Nah, ya tuh. Supaya kita tahu perkembangan usaha kita sampai di mana. Kalau semuanya dicampurin jadi satu, kita nggak akan pernah tahu hasilnya usaha kita dapat berapa gitu loh. Katakan hari ini untung 10.000, ya udah sisihin 10.000-nya gitu loh. Dan jangan diotak-atik catatannya. Kita tahu bahwa usaha kita tuh berkembang atau enggak gitu. Karena selama ini kebanyakan UMKM yang saya bilang tadi, hari ini dapat 20.000 ya udah masuk dompet semua, udah nggak dipisahin. Yang mana buat modal, yang mana buat keuntungan nggak ada. Nanti seminggu lagi mau apa namanya jualan lagi, bingung duitnya kemana, nggak ada. Nah, kalau kita udah tertib administrasinya itu, tertib keuangannya itu, nanti nggak akan lama sih sebenarnya itu kita sudah bisa dapat yang namanya merdeka finansial. Dan selain itu juga kalau dari awal menentukan HPP untuk teman-teman yang produksi, jangan lupa sertakan yang namanya biaya tenaga kerja. Meskipun tenaga kerjanya cuma kita sendiri, itu tetap harus dipisahin ya Mbak. Seringkali UMKM gitu ya? itu iya, seringkali UMKM tuh bikin HPP tapi nggak dihitung tenaga kerjanya. Nanti ketika punya karyawan baru, saya harus bayar gaji berapa ya? Nah, itu Mbak. Kayak gitu biasanya. Ya. Jadi walaupun tenaga kita sendiri juga tetap harus iniin ya Mbak, sudah harus diperhitungkan ya. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa nggak usah wes, anggap aja tenaga kita ini free gitu. Nggak boleh ya kayak gitu ya Mbak ya. Nggak bisa kita kayak gitu. Karena nanti yang saya bilang tadi, ketika punya karyawan, akhirnya bingung. Harus saya gaji berapa karyawan saya? Karena dari awal tidak ditentukan tenaga kerjanya. Ya, betul. Kayaknya perlu Kalau itu sudah rapi, dipikirkan, betul. itu sudah rapi, sudah bagus semuanya. Nah, gampang deh kalau udah punya karyawan, kita punya admin, itu sudah lebih mudah ngatur keuangannya gitu. Gitu ya. Oh, jadi yang diperhatikan termasuk itu termasuk poin yang harus diperhatikan ya Mbak ya. Jadi menghitung jasanya, menghitung tenaganya gitu ya. Itu kata Mbak Lydia, berarti biaya listrik pun dihitung ya kalau usaha pembuatan misalnya. Betul. Biaya listrik kalau yang pakai kompor gas, biaya gasnya harus dihitung, itu semua ada perhitungannya. Mungkin next dari tim Ibu Pembaharu bisa buat untuk semacam workshop ya, seminar untuk bagaimana pembuatan HPP, penghitungan HPP supaya teman-teman UMKM itu tahu bahwa harga saya ini sudah masuk nggak sih sebenarnya, saya dapat untung nggak sih. Nah, itu bisa Mbak Nen kayak gitu. Oh iya, keren. Berarti bisa dong kita panggil Mbak Rita lagi untuk bantuin kita ngitung-ngitung seperti itu. Boleh, monggo. Itu Mbak, ada ini juga dari Mbak Apri, apa strategi mencapai merdeka finansial? Strateginya yang pasti satu, kenali usaha kita sendiri dulu Mbak. Karena biasanya teman-teman UMKM itu buka usaha hanya karena ikut-ikutan, satu. Kemudian yang kedua, punya usaha dengan jawaban untuk ngebantu kami aja, jadi buat sampingan hasilnya juga akan ada sampingan Mbak ya. Jadi kenali dulu usahanya, kita mau usaha itu untuk apa dan keberlangsungannya mau sampai kapan. Kemudian yang kedua, untuk merdeka finansial, kita harus tahu strateginya pemasaran kita seperti apa, kita mau kemana, target marketnya siapa, supaya nanti ketika sudah berkembang semuanya itu, kita nggak akan kaget ketika menghadapi persaingan di luar. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa
juga selalu bikin inovasi untuk usahanya, untuk bisnisnya dalam bentuk apapun, karena Merdeka Financial akan dicapai ketika omset dan profit kita sudah sesuai dengan target yang kita tetapkan. Itu, Mbak. Oh gitu, ya sip sip sip. Kalau misalnya berarti untuk tips bagi yang tadi itu Mbak, ada yang tips itu. Nah, oh ini ada Mbak Sandi. Setelah kita bisa manajemen waktu keuangan, nah ini kita harus punya rencana jangka panjangnya ya Mbak berarti. Minimal berapa tahun ke depannya Mbak? Setidaknya untuk 5 tahun ke depan kita harus sudah punya. Hmm. 5 tahun ke depan atau berapa tahun Mbak? Minimal kita harus 5 tahun ke depan sudah punya strategi pemasaran atau kemudian perkembangan bisnisnya. Itu kita harus punya Mbak rencana untuk itu. Karena apa? Kalau kita nggak punya plan ke depan jangka panjang, ya udah jalannya cuma kalau orang Jawa bilang ya ngene-ngene wae gitu loh. Oh gitu. Jadi harus ditata dulu ya Mbak ya, dirinciin apa aja yang akan diiniin, termasuk selain keuangan, kemudian juga selain keuangan terus apa lagi jasa, kemudian sumber daya manusia juga harus di planning untuk 5 tahun ke depan gitu ya Mbak ya. Betul, karena kan kita itu nggak cuma sehari 2 hari ya, kalau bisa turun temurun sampai anak cucunya nanti ya. Mm, 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 mm. Betul 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 Mbak. Nah, sepertinya udah 1 jam ini, sudah 1 jam nih sepertinya ya Mbak ya. Boleh Mbak, ini dikasih ini Mbak saya closing statement sebelum Mbak Rita ini. Seru sekali nih kayaknya pembicaraannya. Kalau sebetulnya kalau misalnya nggak di IG mungkin lebih panjang ya Mbak. Kan biasanya kalau di Zoom malah lebih ada screen-screennya ya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Boleh deh Mbak. Semoga ini mencerahkan teman-teman. Boleh deh Mbak Rita kasih closing statement buat kita. Kalau Oh, oke, sebentar bentar Mbak izin Rita. saya. Ini ada satu pertanyaan lagi boleh ya Mbak Irit ya. Contoh real. Oke, instrumen. Contoh real dari pemberdayaan terhadap sesama apa itu Mbak? Oke, saya jawab dulu dari Mbak San Janlisius. Apakah adakah instrumen yang disarankan untuk mengatur keuangan? Ada Mbak. Jadi mengatur keuangan kita harus nyatat semua bahan baku yang kita pakai. Kemudian juga kita harus tahu pengeluaran apa saja, bahkan pengeluaran transport meskipun kita cuma naik Gojek itu harus catat ya Mbak ya. Instrumen itu. Jadi modal kita, pemasukan, pengeluaran, kemudian hal-hal yang tidak terduga itu tetap harus dimasukkan di situ. Kemudian yang tadi saya bilang, kalau misalkan bahan baku itu ada kenaikan fluktuatif yang kadang kita nggak tahu itu naiknya kapan, itu tetap harus mulai kita antisipasi dari awal. Jadi instrumen yang pentingnya pemasukan kita harus tahu, pengeluaran apa saja, kemudian biaya-biaya nggak terduga semuanya itu dimasukkan. Lalu kemudian kita kepingin profit kita berapa itu harus tahu Mbak. Jadi jangan cuma yang penting untung, nggak bisa. Kita harus nentuin dulu profit kita berapa yang kita mau untuk usaha kita. Itu supaya apa? Nanti ketika kita mengatur semuanya, pencatatannya, laporan keuangannya itu sudah ada di situ dan kita tahu nih sesuai nggak ini laporan keuangan kita, sesuai nggak apa namanya yang kita mau gitu. Nah kemudian contoh real dari pemberdayaan terhadap sesama, oke Mbak Apri. Di sini teman-teman Ibu Pembaharu ini kan sebenarnya sudah luar biasa ya. Contoh pemberdayaannya bisa dengan cara teman-teman bikin satu momen, bikin satu sesi, bagaimana UMKM itu bisa berkumpul bersama, sharing bersama, kemudian saling tukar produk, saling jual beli produk bersama, itu bisa jadi salah satu contoh untuk pemberdayaan kepada sesama UMKM. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengenal produk orang lain dan produk kita tidak dikenal kalau kita tidak membantu dan tidak saling mengenalkan produk kita masing-masing. Betul. Lalu, iya, untuk diversifikasi keuangan. Kalau kita ngomongin diversifikasi keuangan ya Mbak ya, kita nggak bisa menghindari itu namanya diversifikasi. Tapi setidaknya Mbak, kalau memang kita sudah punya satu usaha yang settle dan memang dirasa usaha itu oke, untuk menyiasatinya kita bisa boleh nih kolaborasi nambah UKM, nambah usaha yang lain, tapi tidak jauh dari usaha kita yang utama, supaya apa, kita bisa saling supporting satu dengan yang lainnya gitu. Ya saling mensupport gitu ya Mbak Rita ya, bisa saling melangkah maju ke depan, istilahnya begitu ya Mbak Rita ya.
Terus kalau berarti kalau misalnya ada instrumen-instrumen yang tadi ditanyakan sama Mbak Lydia itu termasuk nge-branding kayak gitu juga Mbak Lid. Kalau nge-branding itu masuk masuk kepada strategi pemasaran sih Mbak sebenarnya. Karena nge-branding Hmm. kita Jadi mau branding diri kita sebagai jadi kalau instrumen itu isinya apa aja ya Mbak biasanya? kalau instrumen laporan keuangan itu kayak tadi Mbak yang saya bilang nyatet semua yang dipakai untuk modalnya, untuk bahan bakunya, kemudian biaya-biaya yang keluar yang kita keluarin semuanya, lalu Mm-mm. kemudian tadi kita harus tahu berapa kita mau ngambil profit dari usaha kita supaya nanti bisa memperhitungkan kalau misalnya mau ngambil reseller, oh bisa motong dari profit kita sekian persen. Oh, Jadi nggak gitu. nggak Mm-mm. misalnya sih nggak bisa kalau kayak gitu. Mm. Ya, ya, ya. Jadi itu termasuk instrumen. Kalau tadi Mbak Rita bilang kalau nge-branding tuh bukan termasuk instrumennya atau bagaimana Mbak? Kalau kalau ngomongin branding itu masuknya nanti ke ini Mbak, kepada biaya pemasaran sih, biaya Hmm. marketing. Itu maksudnya dalam biaya karena apa namanya branding itu kan nge-branding produk atau nge-branding kita itu kan pasti pakai pakai media ya, entah itu medianya online Mm-mm. off, tapi kan tetap kita butuh biaya untuk itu dong. Kalau misalkan kita mau pakai Betul, betul. offline, kita ikut bazar, terus kemudian kita ikut kegiatan-kegiatan yang offline, pameran-pameran, kan butuh biaya juga ya, walaupun mungkin Ya, kita ya. difasilitasi jelas ya. Nah kalau yang Mm-mm. online, mungkin kita bisa pakai kayak semacam iklan berbayar buat nge-branding produk, nge-branding diri kita. Nah itu kayak gitu. Hmm. Berarti tetap aja itu ya juga termasuk dalam instrumennya ya Mbak ya. Betul Mbak. Mm-mm. Ya. Mbak, kalau misalnya tip bagi pengusaha UMKM dalam mengelola keuangannya tadi itu apa aja ya Mbak? Biar lebih spesifik gitu maksudnya. Tipsnya Mbak, cuman satu, rajin mencatat keuangan. Oh iya Harus betul punya betul betul. harus Dan itu punya tadi laporan keuangan. tidak memakai uang modal sebagai pribadi. Nah, itu ya Mbak termasuk itu ya. Betul. Coba sekarang saya tanya teman-teman di sini, siapa yang sudah punya laporan keuangan? Pasti jawabannya mungkin satu dua yang punya. Gitu ya. Termasuk aku Mbak, aku juga maju kadang iya, kadang enggak. Aku sendiri juga kadang nyatet, kadang enggak. Kadang-kadang suka kelupaan itu yang salah ya Mbak ya. Jadi kita harus istiqomah ya bikin ya istilahnya ya. Bikin Harus benar-benar konsisten iya. jawab belum. Itu kekurangan ternyata Mbak memang Mbak. Jadi memang harus ya harus benar-benar istiqomah menjalankannya. Kalau nggak gitu memang ya amburadul juga ya Mbak. Kadang uang pribadi jadi kena menjadi modal, kemudian modal nggak bisa balik lagi. Nah seperti itu juga agak susah kalau udah kayak gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi kita nggak tahu modal kita awalnya berapa, terus kita dapat untungnya berapa, terus produk kita laku berapa, kita nggak tahu karena kita nggak nyatet gitu. Nah, itu salah satu kendalanya dari teman-teman UMKM itu kayak gitu, Mbak. Apri, Mbak Rita sudah ekspor juga kah? Ada Mbak, salah satu produk yang saya pegang, itu kalau mungkin Mbak Rani sudah tahu, keripik brownies ketan, itu produknya kita sudah ekspor. Jadi ekspor ke Turki, kemudian kita ekspor ke Belanda, dan yang terakhir kemarin kita ekspornya ke Australia, Mbak. Alhamdulillah Oh sudah, gitu. tapi ya itu perizinannya memang agak ribet, agak lama prosesnya, tapi kalau sudah punya, cepet kita nanti proses buat ekspornya, Mbak. Oh gitu. Keren juga Mbak. Mbak ini ada pertanyaan dari Mbak Sanlisius lagi Mbak. Buat UMKM ini mungkin kita bisa pakai jalur marketing ya, kayak sponsorship event gitu ya Mbak ya. Bisa, bisa, bisa. Jadi kayak mungkin dari posisi dari ibu pembaharu, ibu profesional bikin event sendiri, nanti ngundang dinas, ngundang orang-orang bayar-bayar dari dalam negeri luar negeri itu bisa ngebantu sih Mbak untuk pemberdayaan sesama Mbak sebenarnya. Hmm, nggak apa-apa pertanyaan random bagus kok. Mbak modal awal boleh dari Mbak ini ada pertanyaan dari Mbak First Teacher. Apakah modal awal boleh dari hutang sumbernya? Gimana tuh Mbak? Sebaiknya jangan ya Mbak. Kenapa? Karena nanti itu berpengaruh di siklus keuangannya gitu. Kalau Itu emang dari ya. awal
kita belum punya modal yang cukup. Nah, itu yang saya bilang tadi, kolaborasi dulu aja Mbak, bantu ngejualin produk orang lain sampai kita punya modal sendiri, baru kita muterin lagi. Karena kalau modalnya minjem itu nanti apa namanya, ya kalau kita bisa balikin, kalau nggak bisa, ambil kemungkinan terburuknya lah kita nggak bisa. Yang ada malah kita Mm-mm. nggak jadi usaha gitu, malah kita muter sendiri, mumet sendiri gitu loh Mbak. Iya, 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 iya. Boncos sih Mbak ceritanya ya Mbak ya. Betul, betul, betul banget, betul. Jadi memang harus paling enggak walaupun sedikit harus modal sendiri ya Mbak gitu ya. Ya, kalau memang nanti mau pengembangan, seandainya ada yang nawarin modal, tetap harus dipilih-pilih ya Mbak, dilihat dulu sesuai nggak dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau emang kita ngerasa mampu ya monggo, tapi kalau ternyata kita nggak mampu jangan dipaksain gitu loh. Kasihan kasihan di kita dan usahanya sendiri gitu Mbak. Iya, iya betul. Mbak Fis Teacher tadi bilang juga biasanya banyak nih pinjaman modal gitu ya. Yang banyak ya Mbak memang ya pinjaman modal gitu banyak. Banyak sih, Kita mau sekarang banyak. milah-milahnya itu kadang-kadang agak susah Mbak kalau milah-milahnya gitu. Ya memang kembali ke kemampuan diri kita sendiri ya Mbak ya. Balik lagi kemampuan kita sampai di mana. Kalau memang kita ngerasa mampu ketika dapat pinjaman modal gitu, terus sesuai memang dengan bisnis kita dan kita ngerasa dalam jangka waktu tertentu itu mampu, ya monggo. Cuman kalau untuk awal saya sarankan sih jangan ya Mbak ya. Nanti apa ya, kalau orang Jawa bilang kebulet sendiri nanti gitu loh. Ya apalagi bunga-bunga juga gede ya Mbak ya. Bisa jadi nanti kita malah kena ini, kena pinjol lah, kena apalah seperti itu ya Mbak ya. Jadi Betul. memang Ya itu maksud. walaupun kita berdagang sendiri, paling nggak kita memang harus punya skill ya Mbak ya, skill yang harus diiniin, skillnya memang harus Ya, penting banget itu. betul banget Mbak. Kalau Itu. misalnya kalau misalnya gini Mbak, kan kita belum punya admin ya misalnya, kemudian kita pingin sharing admin misalnya, itu kita ngawalinnya itu gimana ya Mbak? Misalnya langsung aja gitu atau harus kita awalinya gimana ngawalinya gitu loh maksud saya. Kalau punya admin Mbak, kita harus punya SOP. Hmm, SOP buat hmm, usaha dulu. Karena apa? Jadi nanti kita akan tahu pekerjaan mana yang memang bisa dialihkan buat admin. Jadi jangan sampai udah hmm, punya admin, terus akhirnya bingung mau ngasih kerjaan adminnya apa. Jadi kalau sudah punya SOP, kita kan bisa bikin yang namanya job desk ya. Nah, nanti tinggal job desk apa yang nanti akan kita alihkan untuk admin kita. Jangan sampai belum punya SOP, nggak punya job desk buat admin, nyari admin, giliran udah dapet admin bingung. Terus hmm, tentuin juga kita budget berapa untuk kita punya admin gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nanti kita mau bayarinnya berapa gitu untuk adminnya. hmm, hmm. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Apri. Langkah-langkah memulai pemberdayaan sesama ini bagaimana Mbak? Langkah-langkahnya yang pertama kita susun dulu Mbak, kita mau bikin pemberdayaannya model apa. Apakah pemberdayaan itu dengan membantu dalam sisi pelatihan, membantu dalam sisi pemasaran, atau kita membantu dalam sisi modal. Nah, ditentukan itu dulu. Kalau kita ngebantunya dalam sisi pelatihan, berarti kita bikin tuh yang namanya kurikulum untuk pelatihan. Jadi misalkan kayak gini, Hmm, Ibu Pembaharu sudah punya kurikulum pelatihan, itu berarti hmm, sudah termasuk pemberdayaan dalam sisi pelatihan. Kemudian hmm, kalau kita ngebantu dalam pemberdayaan pemasaran, contohnya kita bikin toko online bersama kayak misalkan marketplace Shopee yang dikelola oleh Ibu Pembaharu, nanti produk-produknya teman-teman dibantu dipasarkan di situ. Kalau kemudian hmm, kita ngomongin pemberdayaan modal, berarti kita harus kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa ngebantu teman-teman dari Ibu Pembaharu ini untuk bisa dapetin modal. Itu Mbak. Tinggal dipilih mau yang hmm. mana yang. Oh gitu ya. Jadi kita bikin strategi dulu sebelum bikin membuat semacam pemberdayaan gitu ya Mbak ya. Jadi melalui apa dulu gitu ya. Ya, kita mau ambil yang mana dulu gitu konsepnya. Kalau misalkan bisa semuanya, ya monggo, tapi tetap harus ditata dulu yang awal mana gitu. Karena kita juga harus tahu kan UMKM yang ada di lingkungan kita yang kita kelola itu kemampuannya sampai di mana. Hmm. Kalau misalkan mereka sudah mampu secara ilmu, oh sudah bagus ilmu pemasarannya oke, mereka kendalanya adalah di modal. Ya udah kita bantu bagaimana caranya gitu. Tapi kalau mereka memang Hmm. memulai
benar-benar dari nol, berarti kan kita harus ngasih pelatihan dulu Mbak sama mereka supaya mereka bisa upgrade dari sisi pemasaran, dari sisi keilmuan, dari sisi pengelolaan keuangan semuanya. Betul, 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 betul. Bismillah, semoga Iya. jalan menuju pendekatan finansial dimudahkan semuanya. Wah, amin, amin ya. Amin. Betul sekali Mbak Oh, Lydia. iya. Jadi kalau misalnya kita berarti betul ya Mbak. Ini berlaku juga untuk produk berupa jasa tidak Mbak? Kayak gitu itu. Semua sih Mbak berlaku aja sih produk dan jasa. Terutama jasa ya. Jasa itu kayak kalau kayak Mbak Neni itu ya. Mbak Neni kan di percetakan ya. Nah, percetakan itu sekarang sudah banyak yang Mm-mm. menggunakan digital, Mm-mm. ya kan? Nah, Ya, kalau Mbak tidak mau ngikutin perkembangan zaman digital, sementara masih pakai percetakan yang ada sekarang, mm-mm. promosi pakai brosur, ya mungkin memang ada, tapi Mm-mm. kan mungkin tidak 100%. Kenapa Betul, tidak betul, coba betul. juga untuk mengalihkan sedikit sebagian dari usaha yang kita punya, entah mungkin itu apa namanya, misalkan bikin flyer, kemudian bikin bikin apa namanya usaha-usaha digital yang lain, contohnya ngebantu orang bikin logo, itu kan jasa ya Mbak, Betul, tetap semuanya betul. berlaku gitu. Hmm. Iya, cuman Hmm. bedanya kalau produk. Mbak Lydia, udah Oke, nyambung. Heeh. siap, ya sama aja Mbak, mau barang mau jasa semuanya harus harus berlaku itu ilmunya. Betul, betul, betul. Ilmunya memang tidak boleh, maksudnya sama lah istilahnya begitu ya Mbak ya. Tidak peduli itu jasa atau barang yang sudah berbentuk barang, produk yang berbentuk barang atau gimana. Ya, Pokoknya yang penting harus berilmu itu dulu gitu ya. yes, beda di treatmentnya aja nanti Mbak. Itu ya, betul, betul, betul Mbak. Mbak, kalau misalnya ini ya, kadang-kadang kan ada teman-teman yang skillnya itu apa adanya. Nah, kayak gitu kadang-kadang nggak mau berusaha untuk mengupgrade seperti itu. Biasanya itu yang membuat UMKM itu ada banyak hambatan ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, itu kadang-kadang bikin semangatnya kayak gitu tuh gimana Mbak? Karena kadang-kadang kan tidak semua orang itu ini ya, peduli ya dengan kayak gitu ya. Kembali Mbak, seperti mungkin kalau yang berteman dengan Facebook saya pagi ini saya nulis ya, ketika kamu memutuskan untuk berhenti, cek kembali kenapa kita mau memulainya. Nah, jadi Oh balik gitu. lagi, kita mau punya usaha itu untuk apa? Tujuannya apa? Kalau cuman buat ya yang penting nggak nganggur aja di rumah, ya ya mungkin semangat itu nggak akan ada dan nggak akan pernah mau upgrade diri. Tapi kalau memang niatnya punya usaha supaya nanti anak cucu saya nggak nganggur, nggak harus kerja ikut orang misalnya, nah itu biasanya semangatnya lain. Jadi balik lagi, kembalikan ke niat awal, kita punya usahanya mau untuk apa, supaya kita tahu langkahnya kita mau kemana berikutnya, kita mau ngapain, terus upgrade ilmunya yang kayak gimana, terus cari mentor Mbak, cari pendamping, cari coach, Hmm. supaya apa? Supaya Mm-mm. ada yang memotivasi. Kalau orang nggak dimotivasi ya udah jalannya cuma gitu-gitu aja biasanya gitu. Iya, 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 betul, betul. Iya, iya. Termasuk kayak Mbak Rita nih ya. Mbak Rita kan termasuk semacam coach juga tahu untuk pendampingan tuh bisa seperti itu kan Mbak. Ya, ya bisa dibilang begitulah Mbak. Tapi paling saya cuma pinter ngomongnya aja kok Mbak. Yang Memang udah kadang memunculkan, membangkitkan semangat itu loh Mbak. Kadang yang susah itu kan kayak itu. ya, Membangkitkan semangat. Kadang-kadang kan ya saat makanya orang-orang bilang, wis nggak apa-apa, wis gini aja. Nah seperti itu. Itu yang agak susah ya, agak sulitnya di situ. ya, jadi kita harus tahu, nah benar nih kata Mbak Apri, strong why-nya apa? Itu harus kita cari. Karena kalau kita punya usaha nggak punya strong why-nya, ya udah jalan usahanya cuman woles-woles aja ya, kalau orang bilang slow-slow aja gitu, karena kita nggak punya strong why-nya. Kalau kita punya strong why, misalnya saya pingin produk saya ini nanti terkenal di seluruh dunia misal, atau saya ingin ini jadi produk satu-satunya yang cuma ada di dunia, itu strong why-nya lain loh gitu. Nah contohnya gini, kalau tahu yang jilbab saya pakai, ini jilbab ini tuh ada 4 warna, ini satu-satunya produk yang punya 4 warna dalam satu hijabnya. Strong why-nya dia apa? Jadi strong why si owner produk ini namanya Teh Ina, itu dia bilang saya ingin jadi satu-satunya produk hijab yang unik dan cuma ada di seluruh dunia, hanya produk saya aja. Akhirnya walaupun Hmm. produknya dia mahal,
produknya dia mahal nih, harganya nih 200 ribuan loh, cuman ini aja gitu ya. Hmm. Tapi karena dia strong why-nya tadi pengen produknya terkenal di dunia, ya udah dia mah nggak ngurus banyak produk yang sejenis dengan harga murah, nggak apa-apa. Toh yang saya bilang tadi, semua produk punya jodohnya masing-masing, dan sampai sekarang dia tetap settle, bahkan kemarin masuk di rekor murah hijab yang memiliki, nah kayak gitu. Wah. Strong why-nya punya Jadi bisa. duit, boleh Mbak Lydia punya duit yang banyak ya. Oh iya 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 iya. Strong way-nya dilihat dari menariknya, Mbak, menarik atau tidaknya gitu ya. Nah, kadang Iya, mencari strong way-nya sendiri kadang kita kesulitan loh, Mbak. Itu gimana, Mbak, cara mencari strong way-nya sendiri itu? ya, balik ke kita sih Mbak, kalau strong way itu kan kembali ke kita yang punya bisnis ya, kita punya apa, maunya Mm-mm, bagaimana, terus yang mm-mm, ingin kita capai apa. Nah, itu strong way, jadi mm-mm. harus dicarinya dari dirinya sendiri gitu. Karena walaupun seorang mentor, seorang coach menyarankan begini-begini, tapi kalau si ownernya atau si yang punya bisnis ngerasa itu bukan strong way saya, ya nggak akan bisa gitu Mbak. Paling Betul, coach atau mentor itu cuma mengarahkan aja, memberikan gambaran, tapi kembalinya pemilihan strong way-nya balik ke kita sendiri yang punya usaha gitu. betul, 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 betul. Tergantung kreativitas juga berarti, Mbak ya. Kembali ke kayak gitu ya. Iya, Kreativitas kita untuk membuat agar menjadi ada strong way di usaha atau produk kita gitu ya, Mbak ya. terus balik ke niatnya dan balik ke kekuatan kita sih Mbak gitu. Oh iya betul betul. Niat niat itu, Mbak. Yang penting itu niat. Iya. Oke. Masih punya effort, nggak niat ya. Udah. Iya. Nggak jadi-jadi, Mbak. Dan nggak jalan-jalan pastinya. Duduk manis aja. Betul Mbak. Oke. Wah, nggak kerasa ngobrolnya udah Oke. sejam ya Mbak. Sudah 10.57 nih. Seru banget nih materi hari ini ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Rita. Sampai ngerepotin nih Mbak Rita lagi keluar kota nih, lagi apa nih, acara apa nih Mbak Rita? Lagi mudik aja ke rumah mertua. Wah. Terima kasih Mbak Rita udah berbagi. Mbak, boleh dong kasih closing statement dulu untuk teman-teman yang ada di sini, untuk khususnya untuk para ibu pembaharu. Siap, closing statement ya. Cuman pesan satu aja, kalau memang sudah mulai meniatkan untuk punya usaha, punya bisnis dan kepingin merdeka finansial, jangan pernah berhenti kalau belum sampai di tujuannya. Kalau memang di tengah Wah, jalan ternyata ada hambatan, itu wajar. Tapi jangan sampai berhenti, karena kalau kita berhenti biasanya memulainya lagi itu sudah nggak akan 100% semangatnya Mbak, gitu aja. betul betul betul. Keren banget. Wah. Ini ini motivasi yang sangat keren ini Mbak. Jangan pernah berhenti kalau belum sampai. Betul. Jangan berhenti di tengah jalan gitu ya istilahnya ya Mbak ya. Wah, terima kasih. Seru sekali Mbak materi hari ini. Semoga nggak terasa waktu juga sudah berjalan kurang lebih 1 jam ya Mbak ya. Hampir Ya, 1 jam nih, kurang 1 menit. Semoga menjawab dan mencerahkan semua ibu hebat yang hadir di sini. Boleh dong. Terima kasih banyak Mbak Rita, udah saya repotin, udah tak colek-colek. iya, makasih juga undang di sini. Senang sekali. Oke Mbak Rita, terima kasih, selamat jalan, selamat sampai di tujuan. Semoga Mbak Rita dan keluarga bahagia selalu, sehat. Nanti kita Amin ya ketemuan Mbak. offline ya Mbak Rita ya. Udah waktunya ketemuan offline nih kita. Mbak Rita Terus ini adalah salah satu dari pengurus di komunitas komunitas bisnis perempuan di tempat kami. Jadi kami berdua kita bersembilan ya Mbak ya. ya, Kita bersembilan membuat komunitas komunitas perempuan yang bergerak di bidang dagang online, istilahnya seperti itu. Teman-teman yang pengusaha online lah istilahnya ya Mbak Rita, seperti itu. betul. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Rita atas segala ilmu yang sudah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir dan terus Amin, amin. bisa bermanfaat buat orang lain ya Mbak Rita ya. Oke, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum Mbak Rita. Bersama jalan. Salam buat keluarga. Terima kasih. Ya, oke. Wah, seru sekali ya teman-teman. Senang sekali teman-teman
sudah bisa berbagi dengan Mbak Rita. Demikian sesi riung dari kami SDGs 8 kelompok 9, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bersama Mbak Rita tadi, Rita Haidara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau ada salah-salah kata. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.